Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi kita pertemuan kita yang ke-5 tentang manajemen konstruksi atau manajemen rekayasa, yaitu manajemen konstruksi adalah sebagai suatu profesi atau bidang usaha. Jadi kalau kita menggeluti bidang manajemen konstruksi, bisa itu sudah kita katakan di bidang usaha, juga bisa kita bilangkan sebagai profesi. Profesinya apa? Sebagai konsultan menkon, boleh. Bidang usahanya apa? Konsultan, boleh. Konsultan manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi ini bisa dikategorikan sebagai profesi, juga bisa dikatakan bidang usaha. Terus pihak yang menekuni bidang manajemen konstruksi ini, apa yang harus ini dikuasai? Yang pertama, dia harus menguasai building logic, atau yang kedua adalah building ekonomi, yang ketiga hukum-hukum tentang pembangunan, terus yang keempatnya manajemen tentang pengendalian. Yang dimaksud di sini building logic itu adalah untuk pengetahuan tentang material, tentang struktur, utilitas, alat, metode pelaksanaan, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu bagaimana material itu digunakan untuk apa, bagaimana sistem strukturnya, terus peralatannya, utilitasnya, alatnya, metode pelaksanaannya seperti apa, dan sebagainya. Kita harus memahami kalau kita mau menggeluti bidang manajemen konstruksi. Terus building ekonomi, jadi yaitu mempunyai pengetahuan tentang pembangunan, biaya pembangunan, terus bahan, upah pekerja, metode untuk optimasi, dan lain-lain. Jadi kita memang di sini dituntutnya memang menguasai secara keseluruhan, kasarnya ngomong, dari mulai teknisnya, mulai daripada pembiayaan di situ. Jadi pembiayaan di situ, biaya pembangunannya, harga bahan, upah pekerja, terus metode optimalisasinya seperti apa, metode pelaksanaan, sama untuk efisiensi pelaksanaan itu seperti apa. Terus hukum pembangunan, di situ bisa menyangkut hukum-hukum perjanjian, mungkin kontrak kerja, kita juga harus pahami apa-apa yang harus masuk dalam pasal-pasal yang harus masuk dalam kontrak pekerjaan. Terus hukum perdatanya, kalau terjadi kegagalan struktur, bagaimana kegagalan konstruksi kayak mana, kalau terjadi dalam administrasi seperti apa hak dan kewajiban selaku kontraktor pelaksana, apa hak dan kewajiban selaku owner, apa hak dan kewajiban selaku konsultan pengawas dan perencana, dan seterusnya. Kita harus memahami itu semua, serta kita memahami juga sistem perburuhan, bagaimana kita sistem perburuhan di Indonesia mengatur tentang pekerjaan konstruksi khususnya. Terus peraturan pembangunan yang baik itu bersifat regional maupun nasional, lokal atau maupun nasional gitu. Jadi ini semua menjadi hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang konsultan manajemen konstruksi. Sementara untuk manajemen pengendalian, yaitu menyangkut perencanaan, terus supervisi, sistem informasi, teknik informasi, ini juga harus menjadi pengetahuan atau keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan manajemen konstruksi. Nah, di sini peran tenaga ahli konsultan menkon, yang pertama itu tenaga ahli atau engineer, itu khususnya engineer, dia itu menjadi ujung tombak untuk kehandalan konsultan menkon. Jadi seorang engineer itu jadi ujung tombak atau garda terdepan untuk menkon ini, orang-orang teknik, bukan orang ekonomi, tapi orang teknik ini yang dituntut untuk dapat menjadi ujung tombak atau asistensi daripada kehandalan konsultan manajemen konstruksi. Jadi di situ perlu penguasaan wawasan, pengalaman, pengetahuan gitu, yang mencakup itu tadi building logic, building ekonomik, hukum pembangunan, dan manajemen pengendalian. Ini harus menjadi keterampilan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan manajemen konstruksi. Selanjutnya, tenaga ahli daripada
engineer pada konsultan manajemen konstruksi. Yang pertama adalah penerapan atau penugasan engineer konsultan MK pada suatu tergantung pada jenis atau lingkup atau spesifik proyek yang ditangani. Ya kalau seandainya jenis atau lingkupnya yang sesuai gitu, ketika walaupun dia sebagai tenaga ahli tapi tidak sesuai dengan bidangnya, sama saja tidak akan menyelesaikan dalam menyelesaikan suatu pelaksanaan proyek tidak akan berjalan dengan baik gitu. Misalnya suatu proyek pembangunan bertingkat tinggi, ini saya kasih contoh ya, lingkup kerjanya di situ ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitektur, terus itu ada pekerjaan elektrikal, ada pekerjaan mekanikal dan plumbing dan lain-lain. Ini membutuhkan ya sipil, untuk sipilnya sipil struktur untuk strukturnya, jadi insinyur yang khusus bidang struktur. Terus arsiteknya, kalau bidang arsitek ya engineer seorang arsitek gitu. Jadi bukan asal engineer tapi dimasukkan ketika disuruh menggambar, mendesain, membuat desain gambar, akhirnya tidak bisa mengerjakan dengan baik kalau dia tidak sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Electrical, jadi ada engineer electrical dan mechanical engineer di samping tenaga penunjang lainnya gitu yang ada di dalam suatu proyek gitu. Jadi semua yang terkait di sini terkait dengan penugasan seorang engineer itu harus jelas. Engineer itu untuk jenis atau lingkup dan spesifikasi proyek yang jelas gitu. Untuk proyek seperti apa yang dibutuhkan gitu. Kalau dia ini proyeknya proyek struktur, gedung bertingkat tinggi, ya kita siapkan untuk gedung bertingkat tinggi apa saja yang di situ terkait, ada struktur, ada mekanikal, ada elektrikal gitu, maksudnya begitu. Jadi sesuai dengan bidang ini. Terus ini ada bagian alir kebutuhan tenaga ahli untuk engineer. Yang pertama spesifikasi proyek. Ini ada spesifikasi proyek, ada bagian-bagian proyek, ada proyek. Terus sudah itu ada lagi spesifikasi tenaga ahli atau engineer pada proyek tersebut. Jadi ada keterkaitan antara jenis proyek atau spesifikasi proyeknya, bagian-bagian pekerja pada proyek itu apa yang bisa ditempati oleh seorang engineer sebagai tenaga ahli di situ pada proyek tersebut. Jadi jangan sampai kasarannya ngomong itu menempatkan tenaga ahli engineer yang tidak sesuai dengan tupoksinya sebagai seorang engineer gitu. Betul dia engineer tapi bukan ke bidang keahliannya, sehingga pekerjaan tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan waktu, sesuai dengan biaya dan mutu yang diharapkan semua pihak, baik owner maupun pihak-pihak yang terkait. Terus ini adalah contoh kebutuhan tenaga ahli manajemen konstruksi pembangunan gedung bertingkat. Misalnya ini adalah bangunan bertingkat untuk 12 lantai. Bagian-bagian pekerjaannya apa di situ 12 lantai? Nah, saya bilang di awal tadi, di situ ada pekerjaan struktur, arsitektur, elektrikal, mekanikal, ada landscape ya. Jadi kebutuhan tenaga ahlinya apa di situ gitu. Kalau yang nomor satu misalnya untuk pekerjaan struktur ya kita siapkan untuk engineer struktur. Kalau kita arsitektur kita siapkan engineer arsitek. Terus elektrikal ya kita siapin untuk engineer elektrikal. Jadi semua mekanikal juga begitu, engineer mekanikal. Terus untuk landscape kita siapkan agronomis DSB misalnya. Nah ini semua membutuhkan tenaga ahli atau kebutuhan tenaga ahli juga diperlukan sebagai tenaga penunjang, yaitu tenaga administrasi. Memang di lain tenaga ahli ini kita masih butuhkan tenaga penunjang lain seperti tenaga administrasi, sopir, mungkin driver itu dan sebagainya. Demikian presentasi dari saya untuk perkuliahan kita yang kelima ini. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.